Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan dan kawan-kawan media yang saya cintai, melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Yang pertama saya ingin menyampaikan, sebagaimana saya sudah laporkan juga kepada Pak Presiden, bahwa Kementerian Agama ini memiliki 31 asrama haji di seluruh Indonesia. 27 diantaranya siap digunakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID ini, baik berupa rumah sakit darurat COVID, sebagaimana di asrama Pondok Haji, Pondok Gede, asrama Pondok Gede, maupun untuk keperluan isolasi mandiri misalnya, kami persiapkan semua. Kenapa 27? Karena yang 4 masih dalam proses renovasi. Kemudian tadi di Ratas juga saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam yang lainnya untuk bersama-sama menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan mudik Idul Adha. Karena kita tahu mudik ini akan memicu penyebaran virus COVID-19 ini. Dan segera sore ini kita akan segera lakukan koordinasi dan mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga di kesempatan yang baik ini, melalui kawan-kawan media saya ingin mengingatkan kepada umat Islam khususnya gitu ya, yang sebentar lagi akan menyelenggarakan peringatan Idul Adha. Kementerian Agama sudah menerbitkan peraturan surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 terkait pelaksanaan Idul Adha. Yang pertama mengatur terkait dengan peniadaan sementara kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadah. Artinya rumah-rumah ibadah untuk sementara waktu tidak dilakukan ada jamaah misalnya, tidak diperbolehkan di masa PPKM darurat ini. Kemudian takbiran menjelang Idul Adha, kita tahu malamnya ada takbiran. Di SE ini juga mengatur soal takbiran dan dilarang, sepenuhnya dilarang takbiran yang berupa arak-arakan maupun takbiran yang berkerumun di dalam masjid. Arak-arakan, baik arak-arakan kendaraan maupun jalan kaki, ini juga dilarang. Kami, Kementerian Agama juga mengatur dan mempersilahkan seluruh masyarakat muslim untuk tetap melaksanakan takbiran, tetapi di rumah saja. Karena itu tidak mengurangi sama sekali dari makna malam takbiran. Kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga kita atur, bahwa penyembelihan hewan kurban kita harap masyarakat bisa melakukan penyembelihan di rumah pemotongan hewan. Namun jika kapasitas rumah pemotongan hewan ini tidak memenuhi, bisa dilakukan, tetapi di tempat yang terbuka, ya terbuka luas gitu, dan hanya boleh disaksikan oleh panitia penyembelihan dan mereka yang melakukan kurban, jadi hewan kurbannya yang disembelih. Soal pembagiannya tidak boleh lagi ada kerumunan seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi, membagi kupon kemudian masyarakat datang, tapi kita mengatur supaya hewan kurban diantarkan langsung kepada yang berhak. Sholat Idul Adha juga begitu, kita juga atur di surat edaran Menteri Agama ini, bahwa sholat Idul Adha hanya bisa dilakukan di rumah. Tidak ada sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan dalam masa PPKM darurat ini. Nah, kawan-kawan media yang saya hormati, saya ingin juga disampaikan kepada masyarakat bahwa di Islam itu ada hukum ketaatan, bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak, wajib hukumnya. Taat kepada pemerintah itu mukoyat namanya, ada pengecualian. Ketika pemerintah ini mengeluarkan peraturan yang sifatnya melindungi masyarakat, maka pemerintah wajib untuk dipatuhi. Nah, ini hukum dalam Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, saya kira umat Islam harus mengerti ini, bahwa semua yang dilakukan pemerintah ini semata-mata untuk melindungi jiwa masyarakat, terutama masyarakat muslim, karena menjelang Idul Adha ini ya. Jadi, hifdun nafas, jadi melindungi jiwa. Jadi sama sekali tidak ada pemerintah
melarang orang beribadah, tidak ada. Justru pemerintah menganjurkan semua umat, khususnya umat muslim yang sebentar lagi merayakan Idul Adha, untuk semakin rajin dalam beribadah, semakin sering mendoakan negeri ini, mendoakan dunia, mendoakan umat manusia, supaya terlepas dari pandemi COVID-19. Saya kira ini tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden, dan mudah-mudahan ini bisa disambut baik oleh masyarakat, sehingga dengan bersama-sama, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.